Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG turun 0,20% ke angka 6.663. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten favoritnya investor yang ada rencana untuk mengakuisisi perusahaan nikel. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Apakah ada potensi untuk mulai reversal trend? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham ITMG. ITMG sampai saat ini masih lanjut turun 4% lebih ke harga 26.300. Bisa kita lihat di grafik, setelah terkena dividend trap, ITMG trennya langsung downtrend dan saat ini masih terus bergerak turun. Dan penurunan hari ini membuat ITMG turun di bawah support di sekitar 27.500, dan jika kita perhatikan ada satu support terdekat di sekitar 25.800. Karena jika kita perhatikan sebelumnya harga 25.800 beberapa kali menahan penurunan dari saham ITMG. Tapi kita harus bedanya pada saat itu ITMG trennya masih bergerak tren dan berada di sekitar support EMA 50. Tapi saat ini trennya sudah mulai reversal. ITMG walaupun harganya saat ini sama-sama dekat dengan 25.800, sekarang trennya bergerak downtrend. Dan garis MACD pun saat ini bisa kita terus bergerak turun. Dan hari ini ada pemberitaan bahwa ITMG memang ada rencana untuk akuisisi perusahaan tambang. Bisa kita baca sekilas bahwa ada penjelasan bahwa kami berencana diversifikasi bisnis nikel dan saat ini sedang mencari tambang untuk diakuisisi. Jadi saat ini memang ITMG mencoba untuk masuk ke bisnis nikel untuk menyediakan produk bahan baku baterai. Jadi mulai mencoba untuk fokus ke bisnis lain selain batu bara, sama seperti Indi. Dan jika kita perhatikan broker summary, penurunan 4% lebih ini masih ada distribusi. Tapi asing jika kita perhatikan beberapa hari terakhir ini mulai masuk akumulasi saham ITMG. Jadi ITMG memang cara tren saat ini belum layak untuk di entry karena masih terus bergerak turun. Tapi apabila teman-teman mau coba spekulatif buy karena sudah turun lumayan dalam, mungkin masih bisa coba pantau di sekitar 25.800 sampai 26.000. Apabila terlihat ITMG mengetes target harga ini mulai sideways atau mulai rebound, mungkin bisa coba entry. Tapi harus ingat, walaupun berhasil rebound, secara tren ini masih downtrend dan pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata setelah berhasil rebound ITMG masih kesulitan untuk naik di atas 27.500 ini. Karena selama masih gagal break resisten di 27.500, ITMG masih ada potensi untuk melanjutkan downtrendnya. Jadi masih ada potensi kembali turun mengetes 25.800 ini atau malah lanjut turun menuju support berikutnya di sekitar 24.000 atau menutupi gap yang sempat terbentuk pada bulan Februari tahun 2022 ini. Jadi ingat secara tren ITMG trennya masih bergerak downtrend dan masih ada distribusi saat ini. Jadi apabila mau entry harus sangat disiplin. Selanjutnya saya coba analisa saham UNTR yang saat ini juga masih bergerak downtrend. Bisa kita lihat sebelumnya UNTR berhasil rebound dari support kuat di 24.000 karena beberapa kali mengetes support ini UNTR berhasil rebound. Saat itu juga UNTR berhasil rebound dari 24.000 di awal Mei, tapi bisa kita lihat mencoba untuk naik di atas 25.000 ternyata gagal break dan saat ini kembali bergerak turun. Jadi seperti ITMG tadi, saya sarankan harus hati-hati walaupun berhasil rebound dari support yang kita coba pantau. Apabila bergerak naik mendekati resisten terdekat ternyata gagal break, selalu pertimbangkan untuk take profit. Karena cara tren ini masih bergerak sangat downtrend. Dan saat ini UNTR bisa kita lihat kembali turun mengetes support kuat 24.000. Dan ini harus hati-hati apabila minggu ini terkonfirmasi UNTR malah turun menembus support kuat ini, maka 24.000 akan berubah menjadi resisten kuat dan UNTR berpotensi lanjut turun menuju support kuat berikutnya di sekitar 22.000. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga terlihat satu minggu terakhir ini masih terus distribusi saham UNTR. Jadi UNTR apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, pantau dulu. Apabila UNTR dalam satu minggu ke depan berhasil rebound dari support 24.000, jadi apabila terbentuk candle hijau, teman-teman boleh coba spekulatif buy. Karena selama masih kuat berarti 24.000 masih merupakan support kuat dan ada potensi untuk rebound kembali mengetes resisten di 25.000. Jadi bisa dimanfaatkan untuk coba swing trade. Tapi apabila kita pantau ternyata support di 24.000 terkonfirmasi break, sebaiknya jangan entry. Karena UNTR berpotensi untuk lanjut bergerak downtrend.
Sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham Mika yang memang beberapa hari lalu baru saya analisa, dan saat ini Mika berhasil rebound dari support 2500 dan sekarang sudah naik di atas resisten 2600. Jadi secara trend saat ini Mika mulai mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dari hari ini Mika masih naik 2% lebih ke 2680. Dan bisa kita lihat garis MACD pun saat ini telah berpotongan dan mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi dan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk Mika, apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 2500 atau sudah berhasil beli pada saat break harga 2600, masih bisa hold selama 2600 tidak terlewati. Karena saya lihat Mika masih ada potensi untuk lanjut naik menuju 2800 atau saat ini berada di sekitar garis resisten EMA 50. Jadi saat ini 2800 tepat di garis EMA 50. Tadi masih ada potensi mengetas kedua garis EMA ini 2800 sampai garis EMA 150 di sekitar 2840. Tapi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal break. Karena cara tren ini juga masih berpotensi kembali turun apabila masih gagal break kedua garis EMA-nya. Karena selama masih gagal break, secara tren Mika belum terkonfirmasi akan mulai bergerak uptrend. Selanjutnya saya akan coba analisa saham BSDE yang bisa kita perhatikan. Secara tren sebenarnya saat ini masih uptrend, tapi 1 minggu terakhir ini bisa kita lihat mulai melemah karena masih gagal naik melewati resisten 1200. Tapi menarik untuk kita pantau, hari ini BSDE sempat turun mendekati zona support di sekitar 1080 sampai 1100 dan masih bisa bergerak naik. Jadi pada saat penutupan masih bisa ditutup di atas 1100. Jadi secara tren sebenarnya BSDE masih oke trennya, belum terkonfirmasi patah tren untuk uptrendnya. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini memang mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita perhatikan penurunan hari ini terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing jika kita perhatikan masih terus masuk akumulasi saham BSDE. Jadi BSDE menurut saya masih menarik untuk coba pantau apabila teman-teman sebelumnya belum sempat entry di harga bawah, saat ini ingin coba buy on weakness. BSDE menurut saya masih bisa coba pantau kembali di sekitar 1080 sampai 1050. Itu akan lebih oke apabila bisa dapat di sekitar target harga ini. Dan untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, di bawah harga 1000 atau minimal di harga 1000, menurut saya selama masih kuat di atas garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 1035, BSDE masih bisa di hold. Dan BSDE saat ini memang belum terkonfirmasi turun di bawah support 1080 sampai 1100, jadi masih ada potensi untuk rebound dari support ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.